Ada ujar-ujarnya kawan-kawan begini, partai politik itu sekarang kalaupun yang masuk itu malaikat, dia akan keluar jadi setan gitu. Hatta bilang ya demokrasi itu punya dua wajah kan. Kita nggak boleh melihat demokrasi hanya secara politik, bicara pemilu, hak pilih. Tetapi kalau kemudian orang dalam keadaan perut lapar, ya gimana? Itu pintu masuk yang rusak-rusak itu pasti akan ke sana gitu. Lo perut lapar tiba-tiba pilih saya. Politik ya, pasti dibuka 300.000. Ah ini ya. Sudah. Iya, menarik tadi pembahasan kita sudah sampai pada kritik terhadap partai politik, bahwa tadi Bang Castro salah satunya adalah harus merevisi lah atau memperbaiki soal undang-undang partai politik. Teman kan yang memperbaiki juga orang-orang partai politik juga ini, nanti agak repot nih. Nah, oke Bang, saya juga mau cerita ya sedikit terkait dengan kemarin saya ada yang mengganjal juga tuh kaitannya sebelum pemilu ini kan ramai nih, tertutup terbuka, proporsional tertutup, proporsional terbuka nih. Nah yang saya agak mengganjal ini bukannya kalau proporsional tertutup itu semua hak itu diberikan kepada partai politik. Artinya kenapa? Hak-haknya kan udah hak mutlak nih. Yang saya pertanyakan, kenapa banyak partai politik yang justru menolak padahal dia dikasih hak mutlak? Itu pertanyaan pertama gitu ya. Berikutnya, tapi di sekarang ya sudah terpilih gitu ya, sudah ada yang jadi, ada yang ini. Itu hak mutlaknya baru mau dilakukan, misalnya kadang ada kalau di mana, di Ratu Ula ya, di mana itu daerah mana ya, di Indonesia Timur ya, di mana tempat daerahnya saya lupa. Itu Ratu Ula yang misalnya sudah menang DPR RI, akhirnya katanya mengundurkan diri. Ya itu di NTT ya. Nah, Lakskodat. Nah itu kan mengundurkan diri. Terus juga banyak misalnya ada di Jawa Tengah nih ya, yang sudah jadi lolos gitu, terutama terancam tidak dilantik. Itu artinya kan hak pilih rakyat terhadap dia gugur kalau misalnya tidak dilantik. Nah, kenapa sih partai politik harusnya kenapa nggak ngambil sekalian aja proporsional tertutup? Toh mereka juga melakukan, kalau proporsional tertutup kan dari awal sudah terserah mereka. Gitu. Nah, ini menjadi tanda-tanda besar ini. Gitu, tanda-tanda besar. Bagaimana menurut Bang Castro? Ya, persoalan kenapa kemudian tidak menjadi pilihan utama desain proporsional tertutup itu, ya karena memang partai politik tidak percaya diri dengan dirinya sendiri ya. Ketidakpercayaan partai politik karena memang mereka lagi krisis kader gitu. Satu itu ya. Jadi proses bagaimana mencetak kader-kader di internal partai politik itu nggak berjalan. Oke, benar. Alih-alih pendidikan politik secara terbuka ke masyarakat luas, di internal partai politik sendiri juga tidak berjalan. Makanya kan ada semacam krisis kader secara berjamaah yang hampir semua partai politik itu mengalami gitu. Sementara kalau kita padankan dengan desain proporsional tertutup, ya kendali utamanya kan memang ada di partai politik. Kader gitu. Ya, bahkan secara historis pemilu 55 sampai pemilu 99 juga desainnya tertutup gitu. Ya, benar. Tapi desain tertutup itu mensyaratkan bagaimana internal partai politik memang berjalan gitu. Coba bayangkan begini, pertanyaan pentingnya adalah, adakah partai politik yang semangat ideologinya masih nampak gitu atau kuat? Kan enggak. Benar. Gampang itu diverifikasi. Pertanyaannya begini, di Samarinda aja gitu. Mana basis partai politik di Samarinda? Ya. Partai A basisnya di mana kan nggak jelas di mana basisnya. Benar. Partai B di mana, partai C sampai Z kita nggak pernah tahu basisnya ada di mana. Itu pertanda bahwa partai politik memang sedang kering secara ideologi. Gitu. Nah, sepanjang partai politik bermasalah secara ideologi, maka desain proporsional tertutup itu masih sulit dilakukan. Implikasinya besar. Kalau dalam keadaan partai politik yang masih bermasalah ya, tanda petik, kemudian kita iakan desain sistem proporsional tertutup, maka implikasinya begitu sangat besar. Saya kasih contoh satu misalnya, kalau di mana-mana ya logika korupsi itu kan
selalu lahir dari ruang-ruang tertutup ya. Ruang-ruang gelap ya. Iya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian desainnya tertutup, daftar nomor urut ditentukan oleh partai politik, pemenang ditentukan oleh partai politik, maka yang terjadi adalah politik transaksional di dalam menentukan bukan hanya daftar calegnya, tetapi juga menentukan pemenang di dalam partai politik. Nah, kalau kemudian kita letakkan desain proporsional tertutup dalam keadaan partai politik yang belum bisa kita benahi, ya kekhawatiran terbesarnya di situ kan. Oke. Makanya antitesanya sekarang adalah proporsional terbuka. Karena dengan keterbukaan itulah kemudian kita bisa memberikan preferensi kepada publik secara terbuka. Jadi tidak kemudian diletakkan oleh partai politik. Itu yang menjadi tantangan bagi partai politik sekarang. Betul. Memang dampaknya juga besar ya. Terutama terhadap partai politik. Partai politik seolah-olah dibatasi di dalam menentukan calon-calon terbaik di dalam. Tapi begini, menurut saya bukankah kan begini, oke bahwa itu dengan adanya terbuka orang bisa melihat calonnya kan. Yeah. Tapi saya kok nggak ngelihat ke situ ya, gitu. Menurut saya sebetulnya justru dengan terbuka ini kayaknya partai politik tidak terlalu harus bekerja keras. Karena kalau kita lihat di lapangan itu yang terjadi yang susah-susah, itu yang gontok-gontokan ini para caleg. Yeah. Mereka mengeluarkan biaya, mereka ini saksi, mereka ini. Nah, di sisi itu yang kedua, justru partai politik mengambil keuntungan besar ketika dia sudah jadi. Yeah. Artinya misalnya gini nih, kalau taruhlah benar itu ya, ada berapa orang yang di Jawa Tengah itu 8 caleg yang tidak dilantik gitu ya. Yeah. Dengan alasan tertentu. Ini kan padahal mereka yang sudah mendongkrak kursi partai. Iya. Iya kan? Kalau kita sepakat bahwa sekarang orang lebih milih figurnya ya ketimbang misalnya partainya. Kan yang mendongkrak ini adalah figurnya. Misalnya Ratu Ula lah. Ternyata dia nomor 1 paling tinggi, sehingga mungkin suaranya Partai Nasdem ya kalau nggak salah ya. Kalau suara Partai Nasdemnya tinggi, kalau dia akhirnya nggak jadi gimana? Nah, artinya sebetulnya ada kayak manipulasi, bener nggak? Ini ketika saya milih, saya bekerja keras untuk jadi, dan setelah saya jadi, saya dianulir. Yeah. Nah, itu ada hak politik rakyat, ada hak kerja kita yang misalnya sudah melakukan sosialisasi itu terberangus ya, bahasanya apa ya? Terberangus begitu. Nah, bukannya itu lebih serem ketika misalnya jadinya terbuka? Akhirnya menurut saya partai menjadi kayak toko. Saya ini punya barang nih 1, 2, 3, kamu mau beli yang mana nih gitu. Yeah. Nah, tapi yang diuntungkan adalah tokonya gitu. Iya, salah satu dampak dari proporsional terbuka kan memang itu ya. Ya, dia pasti akan berbanding lurus dengan fenomena ya loncat partai. Kalau dimudahkan, pecat memecat, gampang dilakukan. Karena memang ada ketidaksinkronan antara mereka yang terpilih dengan ideologi partai gitu. Ya. Jadi semangatnya ya seolah-olah itu berbeda alam gitu ya. Kalau ya betul secara pendanaan partai politik diuntungkan. Karena kompetisinya dilepas secara bebas kan. Silakan siapa yang paling kuat-kuatan duit, modal, maka dia akan dipasang gitu. Kan cara gampangnya partai politik begitu ya. Itu benar. Tetapi resiko-resiko dan konsekuensinya juga besar. Satu-satunya yang cukup rasional bagi saya ketika kemudian praktek proporsional terbuka ini adalah ya karena dia liberal, itu memberikan ruang juga bagi teman-teman berkompetisi secara bebas. Cuma masalahnya kembali lagi, kalau dia proporsional terbuka tetapi pembiayaan politik itu mahal, jadi politik pemilu kita masih terlalu mahal. Ya. Itu juga sama saja dengan menutup ruang. Kendati pun misalnya itu terbuka, ya, teman-teman yang punya kapasitas puluhan miliaran, tapi kemudian politik kita masih berbiaya mahal gitu, ya percuma juga. Benar. Modal yang dikeluarkan itu juga terlalu besar untuk memenangkan pertarungan di dalam pemilu itu. Jadi sebenarnya ini serba punya kelemahan-kelemahan masing-masing. Jadi pilihan-pilihan itu bergantung apakah dia terbuka atau tertutup. Ini sekarang persoalannya bukan lagi di situ.
Tapi lebih kepada bahwa ya politik kita sekarang pertama dikendalikan oleh para bisnis dan pemodal ini, yang kedua kita tidak mampu membenahi bagaimana partai politik itu bisa dijadikan sebagai organisasi, lembaga yang betul-betul memberikan semacam asupan pendidikan yang baik kepada publik. Demokratis, dipimpin dengan baik, pengambilan keputusan juga melibatkan semua orang, transparan dan lain sebagainya. Kan itu yang tidak ada di dalam partai politik. Makanya orang selalu membandingkan tuh pemilu di tahun 1955. Orang kan selalu mengatakan bahwa pemilu yang paling bagus sepanjang sejarah Indonesia adalah pemilu 1955. Orang contoh ya soal saksi gitu. Partai politik selama ini selalu mengatakan bahwa biaya saksi itu adalah biaya yang terlalu besar, harus dikeluarkan. Gitu. Ya gimana nggak besar kalau kemudian ideologisasi partai tidak berjalan? Saksinya harus dibayar. Harusnya dibayar. Coba kalau seorang kader partai itu ideologis, dia pasti akan ditempatkan di mana saja, kerja apa saja, dia pasti mau, bahkan tanpa dibayar. Nah persoalannya kan yang terjadi sekarang, coba bayangkan tuh, ada sekarang masuk tahapan, belum masuk tahapan ya. Jadi di internal partai politik sudah masing-masing membuka pendaftaran untuk pilkada di November nanti. Partai A, Partai B, Partai C. Bahkan ada partai yang terang-terangan menetapkan tarif tertentu kan. Bahkan menyinggung berbagai macam alasan untuk biaya saksi, untuk administratif, macam-macam lah ya. Nah salah satu pos pendanaan yang kerap kali disinggung, kenapa mendapatkan perahu juga harus dengan biaya mahal, itu soal pembiayaan saksi. Ya, karena ya betul. Ya lagi-lagi kalau kita bicara soal pembiayaan saksi, ya apalagi yang mesti kita salahkan kalau bukan soal ideologisasi di dalam partai politik gitu. Kalau ideologis beda dengan pemilu 55 ya. Kalau yang saya dengar cerita, dokumentasi-dokumentasi yang kita lihat, orang di pemilu 55 itu berbaris di pinggir jalan, riuh pemilu, itu mereka terlibat karena memang gitu kesadaran ya? Ideologinya. Ya, bukan karena pragmatisme gitu kan, yang membunuh proses politik kita juga sampai menyuburkan money politik segala macam kan juga soal ideologisasi itu. Ya, ya. Makanya dan lucu juga gini, ini masuk ke pilkada ya. Sekarang kan pembukaan pendaftaran gitu. Sebenarnya kan lucu. Masa sih partai politik buka pendaftaran? Artinya nggak yakin kan dengan kadernya sendiri. Kenapa misalnya saya partai A nanti siap akan mengusung si Anu sebagai kader terbaik, terserah dia memilih siapa tuh. Betul. Tapi dengan dibuka ini berarti kan saya ini bukan orang partai ya, mungkin saya boleh daftar juga nih. Iya, pada akhirnya begitu ya. Iya kan, misalnya saya mau daftar nih boleh aja kan, mungkin. Kalau hanya untuk mejeng aku daftar nih gitu. Pada akhirnya kan begitu ya. Betul. Ada sih beberapa partai yang sudah mengunci ya, hanya akan mencari calon wakil ya, bakal calon wakil. Nah, agak mending lah. Kalau bakal ya itu mending lah ya. Kalau bakal calon gubernur atau bupati wali kota itu sudah dikunci partainya sendiri gitu. Itu masih mending ya. Masih mending, masih dia punya persis. Kendati pun juga masih banyak kritik di internal partai politiknya, karena kendali partai politik itu masih bergantung kepada siapa pemilik modalnya, kuat-kuatan modal di internal partai politik. Padahal kalau kita listing sebenarnya masih banyak pengamatan kita di luar, kader-kader partainya yang punya kemampuan yang mumpuni gitu ya. Pengetahuan yang cukup, pengalaman yang panjang gitu ya, di partai politik. Cuma ya karena memang kendali partai politik lagi-lagi di tangan para pemilik modal, maka penentuan keputusan-keputusan partai politik termasuk urusan pilkada ini. Itu pada akhirnya ada di situ. Ini ada wacana menarik nih yang saya dengar nih dari Basuki Cahayapurnama Ahok. Kan sempat tampil-tampil nih. Kalau Anda pingin partai ini bagus, Anda masuk dong ke partai. Ya kan, orang-orang bagus itu harus masuk partai. Kenapa? Ya biar supaya partainya bagus. Nah, itu kan mungkin salah satu antitesis dari pernyataan kita nih. Bahwa kenapa sih orang partai politik nggak ideologisasi? Dia dibalik sama dia nih. Artinya, ya masuk dong yang bagus-bagus. Nah, pertanyaannya, ketika yang bagus-bagus ini masuk, seperti apa gitu? Misalnya ketika banyak orang yang mau masuk ke situ, apakah partai politik bisa mengakomodir itu secara demokratis? Ada ujar-ujarnya kawan-kawan begini, partai politik itu sekarang kalaupun yang masuk itu malaikat, dia akan keluar jadi setan gitu. Itu saking rusaknya
internal partai politik. Makanya kan sebenarnya juga ini berkelindan dengan satu, kita butuh teman-teman menghiasi partai politik, mewarnai partai politik. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada kebutuhan untuk membenahi partai politik. Benar. Saya malah mengapresiasi ajakan-ajakan untuk masuk ke partai politik. Saya setuju dengan itu karena kita nggak bisa lepas dari partai politik. Benar. Bahkan meskipun dia bukan lembaga negara, tetapi partai politik bahkan dimention secara langsung di dalam konstitusi kan. Di dalam undang-undang dasar itu bahkan disebutkan eksplisit soal partai politik. Artinya kita belum bisa keluar dari kerangka partai politik itu. Benar. Nah sekarang persoalannya adalah kita mengajak orang kan pasti menawarkan juga. Benar. Apa hal yang seksi dari partai politik yang kita jadikan sebagai nilai tawar? Mengajak orang tapi tidak menjelaskan. Ya sama lah kalau orang promosi barang gitu. Dia mesti menjelaskan apa kelebihan barangnya agar membuat orang tertarik. Tapi kalau partai politik menawarkan masuk tetapi dengan kondisi seperti sekarang, coba bayangkan ya, pemain-pemain di partai politik itu kan adalah pemain-pemain lama ya. Betul. Isinya itu aja gitu. Di partai A, B, C itu semuanya orang-orang lama. Kecuali kalau nggak turun ke anaknya atau ya, adiknya. kalaupun berbeda itu turun ke dinastinya, keluarganya dan sebagainya. Kan itu yang menjadi problem. Makanya orang kalaupun dia betul-betul memutuskan untuk bergabung ke partai politik, itu antriannya panjang. Tapi lebih panjang dari antrian saya pertanyaan begini, kalau memang benar partai politik membutuhkan itu, apakah benar-benar kita ini bisa terakomodir di partai politik? Jangan-jangan ketika kita masuk nih ya, misalnya teman-teman yang bagus-bagus, yang punya idealisme itu justru juga nggak diakomodir gitu. Ya faktanya demikian. Iya kan, faktanya demikian kan. Ada banyak contoh ketika 1-2 orang kawan memilih bergabung ke partai politik. Iya. Pada akhirnya dia jadi semacam penglaris ya. Jadi harus apa gitu? Oh ini aktivis anti korupsi kita rekrut partai politik, seolah-olah mencerminkan citra partai politik yang punya desain anti korupsi kan. Padahal itu tadi yang saya bilang itu semacam jadi penglaris saja pada akhirnya. Jadi stempel seolah-olah partainya punya program anti korupsi, padahal dibaliknya tidak ada jaminan partai politik secara konsisten memang memperjuangkan program-program yang berkaitan dengan isu-isu korupsi. Begitupun yang lain gitu. Merekrut anak-anak muda seolah-olah partainya partai anak muda ya, mewakili Gen Z misalnya. Padahal sebenarnya ya orang-orangnya muda, tapi tabiat di internal partai politik itu masih menggunakan paham-paham tua yang feodal, anti kritik, mengutamakan pendekatan dinasti dan lain sebagainya. Kan itu yang terjadi sekarang di partai politik. Gitu. Pertanyaannya kalau memang seperti itu dan kita meyakini bahwa partai politik itu yang menelurkan para pimpinan kita, pimpinan kepala daerah, bahkan sampai presiden ya. Bagaimana kita meyakini kualitas dari pimpinan-pimpinan masa depan atau pimpinan kita ke depan ketika misalnya partai politiknya seperti itu? Karena kan kalau misalnya bayangkan ya, produk yang higienis pasti akan keluar dari pabrik yang bersih. Betul. Kalau misalnya pabriknya kotor, ya kan mungkin produknya kalau makanan bisa jadi kita makan bisa kan gitu. Sebenarnya ada semacam strategi-strategi tertentu ya yang bisa kita explore sebagai ya mungkin kita misalnya kemarin ya di pemilu itu kita seolah-olah dibatasi dengan barrier 20% presidential threshold. Jadi yang maju itu pasti itu aja lagi kan. Ya benar. Tapi kendati pun kita dikunci pada aspek itu, kita masih bisa menggunakan celah pada aspek ide, gagasan dan program. Nah, misalnya kemarin ada perdebatan tuh ya, putusan MK yang kemudian mengakomodasi ketentuan mengenai kampanye yang diperbolehkan di dalam kampus. Artinya kan kita ada ruang, ada kesempatan untuk memeriksa apa ide, gagasan dan program si calonnya. Oke lah dia rusak, tanda petik gitu ya. Tapi kita masih bisa memperdebatkan soal ide, gagasan dan program apa yang ditawarkan. Jadi ruang-ruang seperti ini meskipun juga masih kecil, ya kita mesti memandangnya itu bukan soal menang kalah, tetapi juga melihat kita masih bisa memberikan tekanan setidaknya ide, gagasan dan program apa yang kemudian pro rakyat yang bisa kita gunakan di dalam momentum pertarungan itu gitu. Tapi saya gini, saya sering ngomong ke beberapa teman ya. Siapapun kepala daerah, siapapun misalnya
caleg atau kandidat atau pilpres kalian, capres gitu, secara programatik pasti baik. Ya. Pertama, satu, kita ngomong positivisme ya, atau positive thinking, bahwa setiap kepala daerah atau siapapun yang menjadi leader pasti bikin program yang baik. Biasanya persoalan yang mendasar itu ada di tingkat implementasi. Satu, apakah program ini ternyata tidak tepat? Yang kedua, makan tidak jalan gitu. Karena saya lihat sih, mungkin kan begini Bang, kalau saya jadi presiden, taruhlah misalnya calon tertentu ya, tentu kalau saya tidak mampu, kan saya bisa panggil abang, tolong rumuskan nih program yang bagus buat rakyat. Abang rumuskan bagus nih, saya kan tinggal presentasi aja. Betul. Artinya apa? Sebetulnya program itu kan bisa dalam tanda petik dibeli, bukan hanya hasil karya kita kan. Betul. Tapi yang paling bagus, yang paling kita harus dijaga itu bagaimana implementasi program itu. Karena saya yakin itu yang sering terjadi gitu. Sebenarnya kita bisa mengukur ya, bahwa semua program itu baik dalam kadar tertentu ya. Tapi kan yang menjadi penting adalah apakah program itu tidak memiliki implikasi terhadap publik misalnya gitu ya. Ya orang pasti menganggap program makan siang gratisnya Prabowo bagus. Tidak ada yang mengatakan tidak bagus. Tetapi apakah dia reasonable? Apakah dia tidak mengganggu pos-pos penganggaran yang lain, kan pasti pada ujungnya dari sana gitu. Nah itu yang saya maksud, mesti diperiksa bagaimana kemudian satu program itu betul-betul lahir dari kebutuhan publik yang paling urgent gitu. Karena programatiknya juga menurut saya menggambarkan kedalaman pengetahuan si calon terhadap publik. Gak bisa kemudian program itu semata-mata tiba-tiba blast seolah-olah mengikat semua publik atau masyarakat gitu ya. Sekarang kan di pilkada juga sudah mulai muncul tuh. Ada misalnya calon yang sudah mulai mengkampanyekan bahwa semua S1, S2, S3 itu udah kita gratiskan gitu. Itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo kan. Itu sudah ada tuh calon yang mengkampanyekan soal pokoknya sekolah sampai S3 itu semuanya digratiskan gitu. Itu kan menurut saya ini menjadi gejala bagaimana kemudian program itu seolah-olah memanfaatkan titik di mana kesadaran masyarakat memang berada di situ ya. Makanya orang selalu bilang tuh hal-hal semacam ini itu sangat efektif di tengah situasi ekonomi memang yang masih berantakan ya, angka kemiskinan tinggi, angka pengangguran juga sangat tinggi, termasuk juga angka pendidikan yang masih sangat minim ya. Makanya kan kemarin perdebatan soal kok bansos itu efektif mempengaruhi pemilih gitu. Karena memang ya sepanjang angka kemiskinan kita masih tinggi, tingkat pendidikan kita juga masih rendah, 60% kan masih rata-rata SD gitu ya. Maka hal seperti itu juga masih sangat efektif. Tawaran-tawaran soal beasiswa pembiayaan sekolah dari SD sampai ke S3 itu yang gratis untuk warga Kalimantan Timur itu juga menurut saya adalah satu program yang mengeksploitasi kemiskinan dan rendahnya pendidikan itu. Sama persis dengan yang terjadi di pemilu kemarin. Makanya kan orang selalu bilang tuh, syarat demokrasi benar-benar berjalan sebagaimana nyawa demokrasi, itu harus linear dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian situasi kemiskinan itu juga bisa diatasi. Itu kan yang selalu dibilang Hatta kan. Ya benar. Hatta bilang ya demokrasi itu punya dua wajah kan. Kita nggak boleh melihat demokrasi hanya secara politik, bicara pemilu, hak pilih. Tetapi kalau kemudian orang dalam keadaan perut lapar, ya gimana? Itu pintu masuk yang rusak-rusak itu pasti akan ke sana gitu. Udah perut lapar tiba-tiba pilih saya. Politik ya pasti dibuka 300.000. Ini sudah. Mau apa? Tapi kalau kita misalnya punya uang, ngapain 300.000 gitu ya kan? Iya gitu. Betul. Ya kayak beberapa perumahan, misalnya taruhlah di Sempaja itu, ya kan di Sempaja itu kan udah ada spanduk tuh. Pokoknya kami tidak menerima sembako dan artinya kan itu bentuk kesadaran warga. Karena saya lihat memang di situ ya mungkin sudah tingkat menengah ke atas ya secara ekonomi. Tapi mungkin kalau yang ke desa-desa kemana ya itu kan beda lagi. Tapi gini Bang, akhirnya diskusi politik ini malah kita jadi berat sendiri ya. Kayak apa begini gitu ya? Karena
apa? Ini kemana gitu Bandung? Kalau mau perbaiki kemana? Kan ujung-ujungnya ke situ juga. Tapi ada sebenarnya satu yang bisa menjadi opsi juga. Kalau kita belajar dari pengalamannya dulu mantan presiden Brasil sebelum terpilih kembali, ada selingannya ya, Lula da Silva. Lula itu belajar bertempur di tingkat geografis yang paling sempit gitu. Dia kan awalnya sebelum jadi presiden itu hanya memenangkan pertempuran di tingkat distrik ya, di satu daerah di Porto Alegre di Brasil itu. Nah sebenarnya kalau kita mau sempitkan ruang pertarungan itu, ya kita juga mesti berpikir sebelum jadi bertarung di wali kota, bupati, gubernur, coba deh gerakan masyarakat sipil juga mestinya bertarung pada level kecil. RT, RW, kepala desa misalnya, ini kan sebelum merebut hal-hal yang sifatnya lebih besar, cobalah belajar merebut di hal-hal yang paling kecil dulu gitu. Dan itu yang tidak terpikirkan gitu. Teman-teman itu pernah melakukan semacam simulasi ya, eksperimen lah di daerah Bekasi itu ya, buruh yang kemudian maju di satu pilkada di sana. Kendati pun kalah, tetapi itu bisa menguji bahwa sebenarnya ada ruang untuk bertarung. Tinggal bagaimana kemudian lebih serius dan konsisten. Ada kawan yang dulu sempat maju di 2019 lewat jalur independen, cukuplah suaranya itu ya. Adalah beberapa suara yang dia peroleh, tapi kan tidak dirawat ya. Coba kalau misalnya lebih konsisten itu dirawat, di daerah mana, secara geografis itu bisa dijadikan sebagai basis pemilih, dirawat baik-baik, mungkin di momentum pilkada berikutnya itu sudah bisa panen gitu ya, panen suara. Gitu. Tapi nggak dilakukan gitu. Artinya juga dia iman politik untuk berpolitik. Iya, itu seolah-olah avanturir kan. Jadinya coba-coba aja. Coba-coba ada kesempatan masuk begitu suruh jangka panjang mungkin dia sudah kehabisan energi. Iya, malah ya udah pada akhirnya ke partai-partai yang ada. Itu lagi. Dan itu yang paling mudah. Kalau kita mau beradaptasi. Iya. Bahasanya begitu.